Malam. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran kita yang kedua pada malam hari ini. Eh, Lanjutkan untuk menyampaikan materi ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus CBC ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar bersama-sama dengan dengan bapak-bapak semua, dan bapak ibu juga kalau ada. Ya, eh, saya di sini bukan untuk mengajar, tetapi kita sama-sama belajar tentang pastoral ini. Ya, eh, apa yang Bapak ketahui, mungkin saya belum ketahui, atau apa berbagi pada malam hari ini. Materi yang saya sampaikan tentu tidak semua akan menyangkut secara keseluruhan mengenai pastoral ini. Saya hanya menyampaikan tentang dasar-dasar yang paling kulit-kulitnya saja. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, membahasnya, memperdalamnya lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, baik, izinkan saya untuk share terlebih dahulu. Sudah kelihatan belum ya? Oh, sudah. Kelihatan. Udah Pak kelihatan. Oke, baik. Ini apa ini? Oke, baik. Eh, Sebentar ya, saya akan coba dulu perkecilkan dulu. Nah, beberapa minggu yang lalu waktu saya menyampaikan renungan, saya sudah memperkenalkan diri. Tapi saya rasa tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Filipus Cibua. Saya sekarang tinggal di kota Surabaya. Ya, saya istilahnya menetap untuk sementara waktu di Surabaya sini. Sudah jadi warga Surabaya juga. Saya berasal dari Kepulauan Nias, kelahiran Nias, tapi menetap di Surabaya untuk saat ini. Saya di salah satu kampus di Surabaya ini. Dan saat ini juga sudah menikah, namun masih belum dikaruniai anak. Doakan Bapak Ibu. Kemudian saya juga pelayanan sebagai salah satu staf penggembalaan di kantor di gereja kami di sini, di mana saya pelayanan, kemudian juga sebagai salah satu pembicara di kaum muda dan juga beberapa komunitas rohani yang ada di sekitar Surabaya. Mungkin sekilas ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengenai memahami esensi pastoral. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai latar belakang sejarahnya dan lain sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita lebih fokus untuk memahami apa itu pengembalaan, bagaimana dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, di tengah-tengah nanti pembelajaran ini, jika ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau silakan untuk bisa langsung buka eh, mic-nya, langsung bisa memotong ketika saya menyampaikan materi ini, tidak jadi masalah, kita akan bahas bersama-sama. Jikalau nanti saya tidak bisa menjawab, nanti ada saudara Sinuyu, ada bapak-bapak semua yang bisa membantu untuk menjelaskan. Pada intinya pada malam hari ini kita belajar bersama-sama, ya. Nah, yang pertama, bahwa apa itu penggembalaan, ya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Di dalam pastoral perlu kita. Saya mengambil satu pengertian dari penggembalaan ini, bahwa kata penggembalaan sendiri ini adalah berasal dari kata pastor. Ya, ini diambil dari bahasa Latin, ya, yang dapat diartikan sebagai gembala, ya, yang dapat diartikan sebagai gembala. Nah, kata penggembalaan di dalam bahasa Yunaninya, ya, katanya seperti itu. Ini menjelaskan tentang pastorulia dan juga disebut sebagai gembala. Jadi ada persamaan kata mulai dari semuanya artinya sama, adalah gembala. Nah, tetapi Bapak Ibu,
ada pergeseran pengertian ketika kita, sorry, sorry, ketika berbicara tentang bahasa Indonesia, ya. Di dalam bahasa Indonesia, ya, atau di dalam kamus KBBI sendiri, kata penggembalaan ini berasal dari dua kata, yaitu penggembala dan ada tambahannya, ya, ditambahkan di dalam pengertiannya. Nah, ini kata penggembala ini diambil dari bahasa Sakerta palaga yang artinya pemelihara ternak, ya. Nah, jadi ada pergeseran makna di sini kalau pastor gembala, tetapi di dalam bahasa Indonesia atau KBBI itu lebih kepada pengertian daripada fungsi gembala itu sendiri, yaitu pemelihara ternak. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan daripada. Jadi, penggembalaan di dalam konteks bahasa Indonesia, salah penulisan ini, Indonesia ya, ya. Jadi maksud saya Indonesia. Nah, artinya bahwa tindakan atau proses menjadi gembala atau pemelihara ternak. Ya. Jadi ini arti di dalam konteks bahasa Indonesia bahwa penggembalaan di dalam konteksnya itu adalah tindakan, ya, atau proses menjadi seseorang yang menjadi gembala atau pemelihara, seperti pemelihara ternak, domba dan lain sebagainya, kambing itu bisa disebut sebagai gembala. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana konteks di dalam gereja. Di dalam gereja, penggembalaan ini merujuk kepada tindakan atau proses pembimbing, memelihara, atau mengurus jemaat. Jadi, pemaknaan daripada penggembalaan atau pemeliharaan ini, kita, ya, tindakan atau proses dalam membimbing, memelihara, atau mengurus jemaat di dalam konteks penggembalaan. Jadi, pada intinya bahwa penggembalaan itu adalah tindakan memelihara. Ya. Jadi ada tiga kata kunci yang perlu kita pahami di sini bahwa pertama membimbing, memelihara, dan mengurus. Ya. Dan ini yang dilakukan sebagai seorang gembala. Ya. Gembala di dalam gereja sebenarnya tugasnya ini. Yang pertama membimbing, memelihara, dan mengurus jemaat. Nah, sebagaimana tugas seorang gembala memelihara dan mengurus kawanan ternak. Jadi itu pengertiannya, ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam konteks pada zaman ini, kata membimbing ini sedikit ini, apalagi memelihara dan mengurus. Nah, mengapa terjadi pergeseran makna? Karena akhir zaman ini kecenderungan Pak, kecenderungan daripada pemimpin-pemimpin gereja itu bukan lagi membimbing, ya, bukan lagi memelihara atau mengurus jemaatnya. Justru yang diperlihatkan oleh pemimpin atau gembala sida sekarang adalah bagaimana dia menampilkan dirinya. Ya, menampilkan dirinya. Oh ini pelayan saya, oh ini khotbah saya begini-begini adalah membimbing jemaat. Bagaimana jemaat ini dapat bertumbuh. Bagaimana jemaat ini terpelihara di dalam iman. Bagaimana jemaat ini dapat terurus. Terurus dalam artian bukan hanya berbicara tentang kerohanian mereka, tidak. Apabila jemaat juga ada keluhan, mungkin mereka secara ekonomi kurang mampu. Itu jemaat, itu gembala, itu harus mengurusnya. Atau mungkin mereka ada yang terabaikan, mungkin mereka ada yang istilahnya tersandu di dalam gembala adalah mengurus. Bagaimana jemaat ini bisa terurus hidupnya. Bagaimana jemaat ini terpelihara imannya. Dibimbing di dalam iman kepada Tuhan. Sebagaimana kalau kita melihat bapak-bapak, ibu yang terkasih, seorang gembala yang sudah dipercayakan oleh tuannya untuk menggembalakan sebuah kawanan ternak, dia tidak pernah membiarkan kawanannya itu dimangsa oleh
atau buah peliharaannya itu tidak makan dan lain sebagainya. Ini dalam pengertian sebagai gembala ya. Kita belum masuk bagaimana selanjutnya. Saya suka dengan peternak ya, dalam hal ini bukan peternak, memang peternak saya kan memelihara, dalam hal memelihara lah ya. Kalau peternak saya belum belum bisa karena di kota Surabaya ini agak sulit untuk beternak ya. Kalau beternak ayam, beternak babi atau ini sulit karena saya tinggal di tengah-tengah kota ya. Tetapi nah, jadi saya berusaha bagaimana lele ini bisa terpelihara hidupnya supaya dia dapat makan, airnya terpelihara berganti. Dan itu fungsi daripada seorang yang sedang memelihara. Nah, itu itu di dalam konteks kita dalam memahami penggembalaan. Nah, selanjutnya, nah, sebagai orang percaya, ya, kita harus memiliki dasar. Kita tidak hanya berbicara penggembalaan. Karena kita sebagai orang percaya, kita merujuk kepada Alkitab itu sendiri. Dasarnya apa? Apakah di dalam Alkitab memang ada tentang penggembalaan ini? Apakah memang ada contoh-contoh di dalam Alkitab tentang penggembalaan ini? Nah, itu yang perlu kita pelajari saat ini. Nah, Alkitab adalah dasar fundamental bagi bahwa apapun yang terjadi di dalam penggembalaan tidak bisa dilepas daripada teks Alkitab itu sendiri. Apa yang menjadi kata Alkitab itu penting ya, harus didasari pada konteks Alkitab itu sendiri. Apa dasarnya? Mengapa? Dengan mengetahui dasar biblika yang benar, maka pemahaman tentang penggembalaan itu semakin lengkap. Tidak cukup penggembalaan itu adalah memelihara, membimbing, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana penggembalaan ini didasarkan pada teks Alkitabnya itu sendiri. Apa sih kata Alkitab mengenai penggembalaan ini? Apakah ada contoh-contoh yang bisa kita teladani di dalam Alkitab? Ya. Nah, dasar biblika tentang penggembalaan itu bisa kita pelajari di dalam Alkitab, hanya di dalam situ Bapak Ibu. Ya, mungkin ada kitab-kitab yang lain, tetapi yang kita akui sebagai orang percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dasar yang lengkap bagi kita untuk memahami tentang penggembalaan ini. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Lama, Allah gambarkan sebagai gembala yang melaksanakan perang penggembalaannya secara langsung. Ya. Jadi di dalam konteks Perjanjian Lama, fungsi atau peran, bukan perang ini ya, peran sorry, peran sebagai gembala itu dilaksanakan secara langsung oleh Allah. Walaupun nanti ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab lain yang melaksanakan, tetapi yang terutama yang perlu kita lihat adalah bagaimana peran Allah secara langsung di dalam umatnya pada masa itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, khususnya Kejadian, bagaimana Allah memelihara Adam dan Hawa sebelum sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, terlebih dahulu dia menyediakan segala kebutuhan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu, dan itu adalah bentuk pemeliharaan Allah, bentuk penggembalaan Allah kepada manusia yang pertama, kepada Adam dan Hawa. Selanjutnya, penggembalaan daripada Allah ini berlanjut sampai nanti kepada Yesus Kristus, itu penggembalaan yang dilakukannya terus berkelanjutan ya. Nah, dalam hal apa? Di dalam hal kepemimpinannya. Allah melaksanakan peran penggembalaannya
melalui kepemimpinannya. Kita akan membaca ini di Kejadian pasal 48. Bisa kita buka Kejadian 48 ayatnya yang ke-15. Semoga ayatnya tidak salah. Ya, salah satu bisa membaca atau kalau memang belum ada yang sudah siap, saya akan baca. Nah, Kejadian 48 ayat yang ke-15. Yusuf katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Isa telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Ya, masih ada sambungannya, Pak. Selama hidupku sampai sekarang. Ya, jadi dalam kepemimpinan Allah, perannya dalam penggembalaan itu terjadi secara kita melihat bagaimana Yusuf mengakui bahwa pemeliharaan Tuhan ya selama hidupnya sampai sekarang itu terus ada. Jadi kita melihat di sini peran Allah sebagai gembala di dalam penggembalaannya, di dalam kepemimpinannya itu berlanjut. Allah menggembalakan. Yusuf sendiri mengaku bahwa Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku. Ya. Artinya kepemimpinan Allah dalam penggembalaan, dalam pemeliharaan itu tidak pernah berhenti, berlanjut. Ya. Dari Adam dan Hawa lanjut ke Yusuf dan lain sebagainya terus menerus. Ya. Itu penggembalaan. Nah, di dalam pelayanannya itu juga Allah berperan langsung. Ya, di Mazmur pasal 23 ini ayat yang sangat terkenal sekali. Mazmur 23 pahami bagaimana ayat ini menjelaskan bagaimana peran Allah dalam penggembalaan, ya. Di dalam pelayanannya menyediakan rumput, ya. Jadi kita melihat bahwa pengembalaan di dalam perjanjian lama itu diperankan Allah secara langsung bagi umatnya. Untuk apa? Untuk memelihara, untuk menyediakan segala kebutuhan. Ya, gini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyemekarkan jiwaku dan seterusnya. Ini bentuk pelayanan Allah. Selain dia sebagai gembala, dia juga menyediakan segala kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang bahwa di dalam kepemimpinan itu harus terwujud secara langsung, harus dirasakan secara langsung oleh jemaat bahwa di dalam kepemimpinan kita sebagai gembala, ya, bagi kita sebagai gembala dan mungkin gembala yang lain dan lain sebagainya atau mungkin belum gembala, harus langsung dirasakan. Karena di situ kelihatan bahwa kepemimpinan kita di dalam penggembalaan tidak hanya sebagai seorang yang memimpin, tetapi harus dirasakan bagaimana kedatangan kita, bagaimana kehadiran kita, bagaimana tindakan kita untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh jemaat. Paling tidak, ya, paling tidak kita bisa mendengar keluhan mereka. Ya, itu. Nah, kita lanjut di dalam perjanjian baru. Ya, kepada kita bahwa gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi di dalam perjanjian baru pun itu masih menggambarkan bagaimana penggembalaan itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat bagaimana peran Yesus secara langsung kepada murid-muridnya
di dalam membimbing mereka selama 3,5 tahun itu kepemimpinannya di dunia ini. Ya, Yesus merupakan teladan terbesar dalam pelayanan pastoral. Ya, tidak ada tokoh di dunia ini yang bisa memberikan teladan yang terbaik di dalam hal pelayanan secara langsung dalam hal pastoral pengembalaan. Ya, seorang gembala yang diberikan oleh Yesus adalah keteladanan kematian untuk memelihara umatnya supaya tersambung hubungannya dengan Tuhan. Dia rela mati. Supaya apa? Supaya umatnya, supaya jemaatnya itu terpelihara imannya kepada Tuhan dan hubungan yang terputus karena dosa itu bisa disambungkan melalui kematian Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir kepemimpinan Yesus sebagai gembala itu cukup bagi kita kalau kita merenungkan. Sendiri, aku adalah gembala yang baik. Salah satu bisa membacakan Yohanes 10, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Ya, ini terkenal sekali ayatnya. Ya, Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 bisa membacakan satu orang. Ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya, ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan nyawanya secara langsung. Mungkin mungkin ada Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu ya. Saya belum pernah mendengar ada seorang gembala mati karena saya tidak tahu. Mungkin ada, tapi sejauh ini yang saya pahami bahwanya Yesus Kristus inilah ya yang bisa mati karena dombanya. Untuk menyelamatkan domba, untuk menyelamatkan manusia, dia rela mati. Jadi seorang pemimpin atau gembala ini bukan main-main. Taruhannya nyawa. Ketika jemaat sudah tersesat, ketika jemaat tidak bertumbuh di dalam iman, itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, seorang gembala. Ketika jemaat sudah mulai terberai, sudah mulai tidak lagi tumbuh di dalam iman, itu menjadi tanggung jawab seorang gereja. Banyak gereja besar di Surabaya sini yang saya pahami, ya tugas mereka sebagai gembala akhir-akhir ini sudah mulai tidak lagi sebagai seorang yang memberikan nyawa, yang memperhatikan. Tetapi yang terjadi adalah justru bagaimana dapat keuntungan dari penggembalaan itu sendiri. Ini sangat berbahaya. Kalau kita bukan keuntungan yang dia cari, tetapi kerugian dari nyawanya itu sendiri dia korbankan. Dan itu menjadi teladan bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, bahwa di dalam pastoral, dalam penggembalaan itu bukan mencari keuntungan, tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk melaksanakan pembimbingan, ya, pemeliharaan kepada jemaat itu sendiri. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan yang saya lanjut. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Ya, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi domba-dombanya. Seluruh tindakan gembala yang dilakukan oleh Yesus didasarkan pada kasihnya kepada manusia. Jelas Bapak Ibu bahwa adalah kasih. Ya. Ketika kita tumbuh di dalam penggembalaan, kita harus juga tumbuh di dalam kasih. Karena Yesus telah duluan memberikan contoh yang terbaik bagi kita untuk terpelihara
dengan baik. Yohanes 3 ayat 16 ini sangat terkenal sekali dan kemarin sudah dibahas oleh Pak pembicara sebelumnya. Bagaimana tentang kasih yang luar biasa ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar di dalam penggembalaan seharusnya itu didasarkan pada kasih. Sehingga tumbuh yang namanya pemeliharaan, pembimbingan, pendampingan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perenungan kita bahwa kalau kita melihat bahwa tugas Yesus sebagai gembala di bumi ini berakhir ya setelah dia naik ke surga. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus perannya sebagai gembala di dalam dunia ini, di dalam perjanjian baru khususnya, itu telah berakhir di bumi ini setelah dia naik ke surga. Ya. Apakah pertanyaannya begini? Apakah fungsi penggembalaan atau perannya sebagai gembala itu tidak ada? Tetap ada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hanya saja tidak lagi secara langsung dilakukan oleh Yesus. Tetapi di sini terjadi yang namanya pendelegasian tugas. Ya, terjadi yang namanya multi implikasi kepada murid-muridnya. Ya, memberikan tugas kepada murid-muridnya pada masa itu untuk melanjutkan tugas penggembalaan. Ya, kepada gereja sampai pada masa kini. Ya, jadi kalau sekarang ini di dalam gereja ada yang namanya penggembalaan, kita malam hari ini belajar tentang penggembalaan, itu karena Yesus telah memulainya pada masa dulu. Dan dia lanjutkan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya melanjutkan dan menuliskan kepada kita. Sehingga pada bagaimana penggembalaan yang seharusnya yang sudah dilakukan oleh Yesus pada zaman dulu. Ya, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 ya. Kita akan membaca itu Yohanes yang 21 ayat yang ke-15 ya. Demikian firman Tuhan, saya akan baca ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, pi daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi saya fokus kepada gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah pesan secara tidak langsung atau secara langsung diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk melanjutkan perannya secara langsung di dalam penggembalaan pada masa itu. Penggembalaan ini tidak berhenti ketika Yesus naik ke surga, tetapi berlanjut sampai kepada kita pada masa kini. Ya, prinsip-prinsip penggembalaan yang sudah ditanamkan oleh Yesus di dalam Alkitab itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Tetapi terkadang yang menjadi masalah adalah prakteknya, ya. Prakteknya, praktek di dalam kepemimpinan gembala-gembala masa kini itu tetapi berdasarkan suka sama suka atau suka tidak suka. Ya, kalau orang ini mohon maaf uangnya banyak diperhatikan. Tapi kalau orang ini mohon maaf kurang tidak begitu ekonominya kurang kurang diperhatikan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Ini terjadi. Tapi seharusnya di dalam penggembalaan itu karena kita mendasarinya di dalam Alkitab, seharusnya tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya,
di dalam penggembalaan. Tidak ada. Seharusnya kasih yang diutamakan ini itulah yang menjadi terdepan. Itu yang diutamakan. Ya, karena apa? Karena ketika Yesus melaksanakan perannya sebagai gembala, itu tidak pernah membedakan, oh ini tidak rajin, tetapi dia dasarkan kepada kasih. Ya. Nah, kiranya juga pada malam hari ini menjadi perenungan bagi kita bagaimana hidup kita ini dalam penggembalaan, khususnya kita hidup di dalam penggembalaan. Mungkin ada orang-orang di atas kita yang membidik kita, menggembalakan kita. Kita sebagai bawahan, kita juga merenungkan pada malam hari ini. Apakah memang eh, di dalam konteks kita digembalakan ini kurang memperhatikan kita atau kurang peduli dengan kita, tidak membimbing kita ke dalam kebenaran, justru mereka membeda-bedakan. Tetapi ketika kita sudah belajar malam hari ini, ya kasihlah yang paling utama bagi kita. Kita menumbuhkan kasih ini supaya kasih ini terpelihara dengan baik. Nah, selanjutnya, nah di dalam perkembangannya tugas pengembalaan ini diberikan kepada pejabat khusus dan juga kepada setelah Yesus memberikan amanat kepada murid-murid untuk meneruskan tugasnya sebagai gembala. Nah, sampai pada masa kini, tugas penggembalaan itu diteruskan kepada pejabat gereja saat ini, mungkin gembala, ya, atau penatua, atau majelis jemaat, atau kepada seluruh anggota jemaat bisa jadi, ya. Nah, terkadang pemahaman kita bahwa tugas penggembalaan itu hanya dilakukan oleh gembala, ya, hanya dilakukan oleh gembala. Wah, itu fungsi untuk membimbing itu adalah tugas gembala. Fungsi pemeliharaan itu hanya dilakukan oleh gembala sidang atau pemimpin gereja. Tidak. Bapak Ibu, saya katakan kepada kita pada malam hari ini bahwa tugas penggembalaan itu dilakukan oleh segenap jemaat. Itu nanti yang namanya saling memperhatikan, saling peduli. Itu seharusnya yang terjadi dalam penggembalaan. Ya. Nah, tapi yang terjadi kalau kita melihat di dunia-dunia pada masa kini, yang terjadi bukan demikian, ya. Tetapi yang terjadi adalah pengelompokan-pengelompokan jemaat. Ya. Ada kelompok ini, ada kelompok ini, ya. Ada kelompok orang kaya, ada kelompok orang miskin, ada kelompok orang yang berteologi, Nah, ini terjadi di penggembalaan saya sendiri pun itu terjadi, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu. Ya, tetapi seharusnya itu tidak boleh terjadi di dalam penggembalaan. Yang harus terjadi adalah bagaimana kesatuan tubuh Kristus ini bisa berjalan berdampingan walaupun ada perbedaan, tetapi sama-sama bertumbuh bersama. Sama-sama terdidik di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan saling menjatuhkan atau saling, oh ini yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena semuanya adalah anggota tubuh Kristus. Baik itu gembala, anggota jemaat dan lain sebagainya. Semuanya adalah tubuh Kristus. Pemimpin kita adalah Kristus. Ya. Yang memelihara hidup kita adalah Kristus. Ya. Nah, di ayat yang saya akan bacakan buat kita, 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Allah yang ada padamu jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini dasar penggembalaan yang seharusnya adalah pengabdian diri. Bukan mencari keuntungan. Ya. Bukan mencari perpuluhan supaya banyak perpuluhan yang enggak. Tetapi adalah sebuah pengabdian kita kepada Tuhan.
kerelaan hati kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk jemaat ini bertumbuh di dalam iman. Ya, tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya adalah melaksanakan pengabdian kepada Tuhan. Nah, selanjutnya perlu kita melihat bahwa jadi pelayanan pastoral gereja mula-mula dapat kita jadikan sebagai model dalam pelayanan pastoral pada masa kini. Ya, walaupun ini Bapak Ibu, ya, walaupun ini kesempatan, ada kelemahan sana sini, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tetapi paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula yang dimulai oleh Yesus dilanjutkan oleh murid-muridnya dan sampai kepada kita pada masa kini itu menjadi contoh bagi kita di dalam pelayanan pastoral masa kini. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada kelemahan, ada kekurangan, pasti ada. Tetapi paling tidak ada model, ada rule ya di dalam pelayanan kita di dalam penggembalaan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk penggembalaan yang ada di dalam gereja. Ya. Bentuk penggembalaan yang pertama adalah secara umum. Nah, penggembalaan secara umum ini dibentuk di dalam gereja adalah dua macam. Ada penggembalaan khusus dan penggembalaan umum. Nah, kita membahas mengenai penggembalaan umum ini ditujukan kepada jemaat secara kolektif atau perhatian secara umum. Nah, apa contoh-contohnya di dalam Alkitab atau apa contoh-contohnya yang terjadi di dalam penggembalaan ini, pemeliharaan ini? Nah, yang pertama bahwa salah satu contoh penggembalaan secara umum itu adalah menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah. Itu bentuk penggembalaan, bentuk pemeliharaan jemaat, bentuk pembimbingan jemaat secara di atas mimbar ya, dari mimbar. Kalau di atas mimbar ada mimbar tapi di atas itu, itu terkadang eh, salah 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 kita mengucapkan. Saya juga kadang-kadang salah mengucapkan di atas mimbar. Artinya pembicaranya di atas mimbar, tapi enggak dari mimbar ya, atau dari belakang mimbar. Bisa jadi seperti itu ya. Ya. Jadi penggembalaan secara umum itu bisa seperti pelayanan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kunjungan ke dan itu terjadi Bapak Ibu yang ya, masalah kunjungan ini penting sekali. Saya katakan, kenapa? Karena jemaat ini ada banyak sekali masalahnya. Bisa juga tersandu karena khotbah dari pembicara itu sendiri, ya. Bisa tersandu karena kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Kunjungan ini penting, ya. Kunjungan kepada jemaat itu penting sebenarnya. Supaya apa? Supaya mereka terpelihara, diperhatikan, merasa diperhatikan, merasa oh iya ada jemaat, ada gereja yang memperhatikan hidup saya. Dan itu saya rasakan di penggembalaan di tempat saya berada ini. Ketika kami mengunjungi jemaat-jemaat yang bahwa oh ternyata masih ada orang yang memperhatikan kami. Kami pikir gembala, kami pikir gereja sudah tidak perhatikan kami lagi. Ya. Dan itu secara tidak langsung itu ada sentuhan yang kita bawa kepada mereka. Nah, bentuk penggembalaan selanjutnya adalah seminar, ya seminar-seminar tentang eh, homoseksual, seminar-seminar tentang apologetika, seminar-seminar tentang pernikahan pada jemaat. Bentuk didikan kepada jemaat supaya mereka memahami. Kalau boleh kita memberikan seminar yang menarik, contohnya seperti perceraian di dalam jemaat, itu akan membuka wawasan jemaat untuk mereka terhindar ya atau pergaulan bebas kepada anak muda itu bentuk-bentuk penggembalaan secara umum ya. Nah, kita melihat tuh selanjutnya. Nah,
Di dalam ada satu lagi, pelatihan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Pelatih itu pelatihan untuk berkhotbah, pelatihan musik, pelatihan pelayanan sekolah minggu, pelatihan dan lain sebagainya ini 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 perlu ada di dalam sebuah penggembalaan. Supaya apa? Supaya jemaat ini juga terpelihara. Mereka punya bekal, ya. Mungkin mereka kekurangan ekonomi, tetapi melalui pelatihan-pelatihan di dalam gereja, ya, mungkin musik, tetapi bisa mereka melayani di luar, membuka apa namanya itu seminar apa pelatihan di luar, mereka mendapat uang dan itu bentuk perhatian gereja. Nah, ini di gereja saya ini masih kurang. Saya katakan masih kurang. Pelatihan-pelatihan ini masih kurang. Sehingga generasi kami di khususnya di musik ini sedikit terputus di beberapa bagian musik yang tidak tidak terjadi yang namanya pelatihan ini. Ya, coba saksofon sudah tidak ada lagi. Ya, sudah berhenti. Kenapa? Karena tidak ada pelatihan, tidak ada regenerasi yang diajari. Ketika seseorang yang melayani sebelumnya meninggal dunia atau pindah ke kota lain, akhirnya berhenti pelayanan itu. Tapi seharusnya tidak berhenti, Bapak Ibu. Pelayanan itu terus berlanjut. Itulah pentingnya pelatihan di dalam penggembalaan. Nah, selanjutnya kita melihat bentuk ya. Selain bentuk penggembalaan secara umum tadi, kita akan melihat penggembalaan secara umum yaitu ya, penggembalaan yang dilaksanakan oleh gembala kepada jemaat secara pribadi. Ya. Ini bersifat pribadi. Contohnya apa? Konseling. Nah, Bapak Ibu, ini konseling ini seharusnya ini beda topik. Ya. Seperti yang sudah disinggung tadi malam dalam pembicaraan kita, terus sendiri. Namanya pastoral konseling. Tapi di sini saya akan memberikan contoh sedikit sebagai landasan bagi kita bahwa pelayanan secara khusus ini dalam bentuk konseling. Ya, bisa dalam bentuk konseling pranika, konseling pasca nikah. Nah, ini penting. Bapak Ibu di gereja kami hanya yang ada adalah konseling pranika. Konseling pasca nikah itu belum ada. Nah, seharusnya di dalam sebuah penggembalaan itu harusnya ada. Kenapa? Karena aku hanya mengantarkan mereka bagaimana mereka hidup menghadapi pernikahan. Tetapi konseling pasca nikah itu penting bagaimana mereka menghadapi kenyataan hidup. Itu penting sebenarnya. Nah, untuk saat ini saya belum menemukan, mungkin ada salah satu di gereja yang saya temukan di Surabaya sini, saya tidak tahu. Di gereja Bapak Ibu ada mungkin konseling pasca nikah, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu hanya ada satu di gereja, khususnya kalau nggak salah di KCW atau pasca nikah. Setelah menikah itu ada konselingnya lagi. Bagaimana mereka menghadapi yang namanya perbedaan dalam keluarga, bagaimana mereka harus menerima kekurangan satu sama lain, masalah ekonomi, itu terjadi. Nah, itu sebenarnya tugas di dalam penggembalaan itu. Harus ada di dalam sebuah penggembalaan. Ya. Nah, selanjutnya, pelayanan secara pribadi dalam bentuk pemuridan. Ya. Khusus ini mengenai namanya pemuridan. Ya. Ini pemuridan ini bentuk penggembalaan secara khusus, Bapak Ibu. Ini penting sekali di dalam sebuah penggembalaan. Harusnya ada. Dalam penggembalaan pemuridan itu harus menjadi sebuah program secara khusus. Pemuridan ini. Ya. Nah, saya kasih contoh di gereja kami. Pemuridan ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya. Pemuridan di dalam khususnya memuridkan di dalam penginjilan, konseling dan lain sebagainya. Itu hampir tidak ada bagi kami sekarang ini. Nah, itu seharusnya harus ada di dalam sebuah penggembalaan. Nah,
Kemudian menyelesaikan masalah antara jemaat itu juga pelayanan penggembalaan secara khusus. Mungkin ada jemaat yang bermasalah antara satu dengan yang lain. Dan itu harus diselesaikan antara jemaat. Tidak boleh diselesaikan di dalam mimbar, di dalam forum tertentu, tidak. Tetap secara khusus. Karena itu menyangkut nama baik, menyangkut relasi. Ya. Jadi penyelesaian masalah antara jemaat dengan jemaat itu harus bersifat pribadi. Dan itu harus menjadi tanggung jawab seorang gembala untuk melaksanakan itu. Dan tidak boleh, terkadang masalah jemaat ini ada banyak. Dan kadang-kadang gembala sidang itu kadang-kadang suka tercetus masalah jemaat ini di luar. Dan itu tidak boleh sebenarnya. Apapun masalah jemaat yang dihadapi oleh jemaat ini, tidak boleh seorang gembala itu untuk menyebarkan atau apa, tidak boleh, harus harus disimpan dengan baik-baik dan supaya hanya dia dan Tuhan yang tahu dan jemaat tersebut. Itulah prinsip di dalam penggembalaan. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan tujuan penggembalaan. Nah, nah, apa sih tujuannya penggembalaan ini ada? Untuk apa penggembalaan ini ada? Nah, membimbing dan memperlengkapi jemaat. Ya, tujuan utamanya adalah membimbing. Nah, tetapi, nah ini menjadi masalah ini. Nah, pada umumnya tujuan pengembalaan itu adalah harusnya memperlengkapi jemaat, mendewasakan jemaat, membimbing mereka dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Bapak Ibu ada tujuan yang salah juga, ya. Walaupun didasarkan pada Alkitab, tetapi ada tujuan yang salah, ya. Yang pertama pengembalaan. Yang pertama adalah supaya mendapat banyak anggota jemaat. Nah, ini secara tidak langsung itu baik. Seorang gembala alangkah senangnya apabila jemaatnya banyak, ya. Dan itu semua kita pun mengamin itu supaya jemaat ini banyak, penuh gereja itu senangnya gembala sidang. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika lupa pada yang namanya membimbing, memperlengkapi. Fokus kepada bagaimana jemaat ini banyak datang ke gereja supaya perpuluhannya banyak, ya, supaya kolektornya banyak, supaya kelihatan banyak. Tetapi lupa pada tujuan utamanya adalah membimbing dan memperlengkapi. Sehingga hanya fokus bagaimana jemaat ini datang ke gereja. Ya, ini kaitannya dengan pemuridan tadi. Ya, ketika sudah gereja dibawa ke gereja, lupa bagaimana memuridkan ini. Nah, seorang gembala mengajukan jemaatnya untuk harus apa namanya, harus menginjil. Sudah ada yang percaya dibawa ke gereja, dibaptis dan lain sebagainya. Sudah sampai di gereja, dibiarkan begitu saja, biar dia bertumbuh sendiri, tanpa dibina, tanpa diperhatikan bagaimana kerohaniannya. Ya, Bapak Ibu, kita seseorang yang sudah dibaptis itu belum tentu dia sudah bertobat. Belum tentu dia sudah bertobat. Belum tentu dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang menentukan itu adalah pertumbuhannya di dalam gereja. Bagaimana kehidupannya setelah dia dibaptis dalam gereja. Nah, di sini perannya seorang pemimpin gereja atau seorang gembala sida dalam melaksanakan penggembalaannya kepada jemaat yang baru dilayani yang datang ke gereja. Jemaat ini banyak. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah, sejauh saya pengetahuan saya, semoga saya tidak salah, semoga saya salah, bahwa Tuhan tidak menginginkan bagaimana supaya jemaat ini banyak datang ke gereja. Tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana jemaat yang datang di dalam beribadah ini bertumbuh dewasa di dalam iman, taat melakukan firman Tuhan, hidup setia kepada Tuhan. Itu penting sebenarnya kepada Tuhan. Bukan jumlahnya, tetapi semuanya masuk neraka. Tetapi satu pun
kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mau dibina di dalam gereja, saya percaya dia akan masuk surga. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua yang salah adalah mendapat pujian atau keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuan penggembalaan pada masa kini adalah ini. Sehingga berlomba-lomba supaya gerejanya megah, ya, supaya kelihatan khotbahnya begitu baik, ya. Bahkan bagaimana supaya dia menarik anggota jemaat yang lain ke jemaat masuk di dalam penggembalaannya. Dan ini kami rasakan di penggembalaan kami, ya. Anak-anak muda yang sudah beribadah di gereja datang kepada dia supaya apa? Supaya kelihatan wow. Tetapi kalau kita melihat kehidupan mereka sehari-hari tidaklah seperti orang percaya pada umumnya. Dan yang paling membahayakan adalah ketika penggembalaan mencari keuntungan. Ketika gereja tidak lagi berfungsi sebagai pembimbing memperlengkapi ini, tetapi mencari keuntungan, ini berdua. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika seorang pemimpin di dalam penggembalaan bukan untuk pelayanan memperlengkapi jemaat, tetapi bagaimana dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, keuangan yang sebanyak-banyaknya, memakai mimbar sebagai tempat untuk memeras jemaat, seakan-akan dalam tanda kutip rohani, mengajak jemaat untuk memberi, memberi, memberi. Tetapi kelihatan entah kemana. Kita nggak tahu. Makanya di dalam gereja itu perlu sistem keterbukaan. Sistem keuangan yang terbuka itu harus dilakukan. Dan itu di penggembalaan kami di sini sudah mulai dilakukan sistem terbuka. Keuangannya terbuka. Harus ditahu oleh jemaat pengeluarannya berapa, pemasukannya keuangannya berapa, digunakan di mana, harus terbuka. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan ini banyak terjadi. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu yang terjadi di salah satu gereja besar di Surabaya ini. Ini masalah keuangan gereja dipakai untuk keuntungan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga terjadi yang namanya saling apa namanya? Saling adu mengadu, masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Ini sangat memalukan sekali sebagai penggembala. Ya. Nah, ini tujuan yang salah. Kita akan melihat tujuan yang benar. Ya, tujuan pengembalaan dari sisi kebenaran. Yang pertama, bahwa supaya jemaat bertumbuh dan dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Itu tujuan yang benar yang seharusnya kita tanamkan di dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai orang percaya, bahwa tujuan kita untuk datang beribadah sebagai jemaat, ya, itu supaya kita bertumbuh dan dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Bukan lagi berbicara bagaimana kita mendapat keuntungan. Tidak. Bertumbuh dan semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Dalam pengembalaan tujuannya adalah untuk mendewasakan jemaat dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Kita baca, ya, kita akan baca ini di Efesus pasal 4. Yang lain yang baca ya Pak. Saya berikan Oke. kesempatan kepada yang lain. Ya, ya, Supaya ya, yang lain ya. juga supaya yang lain Oke. dapat dapat berkat juga, ya. Mungkin saudari Amin, amin. Dorika, ya. Dorika kalau tidak sibuk boleh membacakan buat kita 13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Ya. Ini bunyi firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, terima kasih. Bahwa
Yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan iman kita, kesatuan iman kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kedewasaan di dalam iman. Itu tujuan penggembalaan yang sesungguhnya sebenarnya harusnya yang terjadi di dalam sebuah penggembalaan. Yang kedua adalah menuntut jemaat di dalam hal kekudusan. Mengarahkan jemaat untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa jemaat yang datang ke gereja itu adalah datang dari bermersana. Tetapi yang kita tahu ketika dia datang di dalam gereja adalah dia adalah orang percaya. Nah, tujuan dari penggembalaan, seorang pemimpin harus berperan aktif untuk memastikan hidup jemaat ini tetap di dalam kekudusan. Ya, mereka tetap di dalam pertumbuhan iman yang benar. Nah, Petrus me- mengajarkan ke kita di ayat yang ke-56, 17, dia berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, di dalam penggembalaan, seharusnya ini menjadi tugas seorang gembala di dalam mengarahkan jemaatnya untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam firman Tuhan, supaya mereka tahu Tuhan. Nah, kita akan melihat apa sumber penggembalaan ini, ya. Dari mana asalnya penggembalaan ini? Nah, yang pertama bahwa penggembalaan ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Allah lah yang punya karya. Allah lah yang punya tindakan untuk penggembalaan ini ada di dalam dunia. Dan bentuk penggembalaannya pada malam ini yaitu salah satunya, yaitu kita belajar pada malam hari ini. Karena apa? Karena itu adalah inisiatif Allah supaya umatnya ini tetap terpelihara di dalam iman. Supaya jemaat ini tidak tercerai-berai. Sehingga dia berinisiatif melaksanakan penggembalaan itu sendiri. Ya. Nah, gereja harus tahu bahwa penggembalaan merupakan inisiatif Allah. Hanya digembalakan dengan baik. Ya, bukan dengan paksa. Karena ini inisiatif Allah. Tentu tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa untuk melaksanakan penggembalaan ini harus didasarkan pada kasih. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Ya. Nah, selanjutnya bagian B, bahwa pengembalaan gereja adalah rencana ilahi dari Allah. Melaksanakannya sejak dari awal. Dan itu mulia adanya. Ya. Di Yeskiel pasal yang ke-34 ayat 23, ya, dijelaskan kepada kita di sana bahwa saya akan baca, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia yang akan menggembalakan mereka dan ini ini sudah bagian dari rencana Allah bahwa ketika dia memilih seseorang untuk menjadi gembala, untuk menjadi seorang yang melaksanakan penggembalaan, itu bagian dari rencana ilahi Allah yang diterapkan di dalam penggembalaan sampai pada masa kini. Ya. Nah, kita melihat selanjutnya bagaimana penggembalaan ini yang sesungguhnya. Tentu penggembalaan yang sesungguhnya adalah kasih dan karyanya Allah, bukan bukan ciptaan manusia, Bapak Ibu. Ya. Bukan ciptaan manusia dan bukan yang dibuat-buat oleh manusia supaya kelihatan baik dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi itu merupakan kasih dan karya Allah kepada manusia.
Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Roma 4 ayat 8 nanti Bapak Ibu bisa membaca. Kasih atau pendamaian Allah bukan hanya berlaku dunia. Ya. Jadi sebenarnya sistem penggembalaan yang kita pelajari pada malam hari ini itu karya Allah. Dan itu bukan hanya berlaku bagi kita. Tetapi bagaimana juga penggembalaan ini juga bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka bagaimana kasih Allah, bagaimana pemeliharaan Allah, bagaimana karya Allah. Dunia ini tahu bahwa ternyata penggembalaan Allah bagi kita itu nyata adanya dan tidak berhenti sampai ke kita, tetapi berlanjut juga kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya bahwa seorang yang menggembalakan harus didasarkan atas kasihnya kepada Yesus, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Kasih Allah dan kasih kepada Allah harus juga diterapkan kepada manusia. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya sistem penggembalaan yang sesungguhnya itu adalah kasih. Harus didasarkan pada kasih. Dan itu tidak boleh hanya berhenti kepada diri kita. Ya, bagaimana kasih ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kepada sesama, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita melihat penggembalaan yang sesungguhnya adalah sikap mengawasi diri dan jemaat. Nah, mengapa demikian? Karena ada dua hal yang menjadi tanggung jawab seorang gembala di dalam penggembalaan. Pertama-tama adalah bagaimana dia harus menjaga dirinya dulu. Bagaimana dirinya tergembala dengan baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak mungkin seorang gembala hidupnya tidak benar, tidak menjadi contoh, tidak bertumbuh di dalam iman. Ya. Tidak mungkin seorang gembala, seorang pemimpin melaksanakan penggembalaan tanpa dia harus lebih dahulu menjadi contoh teladan bagi umatnya. Yesus mengatakan bagi kita bahwa dia adalah teladan yang sesungguhnya. Nah, seharusnya sebagai pemimpin di dalam gereja melaksanakan penggembalaannya ini, itu pelayanan sesungguhnya, itu penggembalaan yang sesungguhnya di dalam gereja. Seorang gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat harus dimulai dari penggembalaan dirinya sendiri dulu. Bagaimana dirinya ini tergembala dengan baik, ya, terpelihara imannya dengan baik, dapat dipercaya oleh jemaat, menjadi contoh kerohanian di dalam hal doanya, di dalam hal kehidupannya sehari-hari, bisa menjadi contoh teladan bagi jemaat. Karena Bapak Ibu, kalau saya boleh berkata bahwa jemaat itu tidak melihat Allah secara langsung, tidak melihat bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah menyampaikan, tetapi yang mereka lihat adalah seorang gembala yang sedang melaksanakan penggembalaannya kepada jemaat, itu yang mereka lihat. Itu cerminan dari firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh gembala sebenarnya. Dan demikian dengan kehidupan kita. Ya, mungkin seorang pelajar, seorang pengusaha, seorang bekerja biasa. Tetapi sesungguhnya kita harus memperhatikan diri ini, mengawasi diri ini supaya tergembala dengan baik. Supaya apa? Supaya orang lain yang melihat kehidupan kita ini akan tahu bahwa kita ini adalah orang yang tergembala dengan baik, orang Kristen yang baik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya bahwa ya tidak boleh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menjadi seorang yang melaksanakan penggembalaan tidak boleh
karena maunya sendiri tidak bisa. Itu harus didasarkan pada perintah Allah, harus didasarkan pada panggilan. Ya. Karena apa? Karena nanti ketika dia melaksanakan penggembalaannya, itu akan menjadi kacau apabila itu bukan panggilannya. Dan ini pernah saya mengalami Bapak Ibu, ke gereja saya tidak bisa menyebutkan denominasinya. Saya praktis di sebuah gereja, ya. Dia adalah seorang pengusaha, dia membuat satu penggembalaan. Dia membuka gereja, dia ada jemaatnya karena dia adalah orang yang orang kaya, dia membagi-bagi uang dan jemaat datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi ternyata hanya berjalan beberapa tersebut itu hancur. Kenapa? Karena memang tidak didasarkan pada panggilan. Itu didasarkan pada kemauannya sendiri. Supaya tadi yang sudah saya sampaikan supaya kelihatan, ya. Supaya dapat pujian, oh ini orang ini hebat dan lain sebagainya, ya. Nah, Tuhan yang memanggil dan yang memilih orang-orangnya langsung untuk menjalankan rencana-rencananya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah itu tidak bisa kita melarikan diri di sana. Kalau Tuhan sudah menentukan memanggil kita untuk dalam sebuah pelayanan, ya harus kita jalankan dengan baik. Ya, salah satu contoh yang disampaikan oleh Saudara Nuyu tadi malam bahwa seorang temannya yang terpanggil untuk belajar mengikuti panggilan Tuhan, tetapi di tengah-tengah penggembalaannya, di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah pendidikan, dia berbelok arah. Sudah menyatakan bahwa ayo kamu harus menjadi hamba Tuhan, tetapi dengan kekerasan hati membelok. Akhirnya harus dimarahi dulu oleh Tuhan, harus mengalami pil pahit dulu, baru kembali dari nol lagi. Dan itu menjadi contoh bagi saya, bagi kita pada malam hari ini bahwa panggilan itu harus sungguh-sungguh sebenarnya. Ya, supaya ketika kita melaksanakan sistem pengembalaan ini harus berdasarkan. Nah, yang kedua adalah yang selanjutnya tugas pengembalaan ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah saya singgung sebelumnya bahwa tugas seharusnya di dalam pengembalaan itu adalah membimbing. Ya, sebagai seorang pemimpin di dalam pengembalaan itu harus membimbing jemaatnya. Tidak lagi berbicara bagaimana untung tidak untung tidak. Seharusnya tugas dalam pengembalaan itu adalah membimbing jemaat supaya tadi mereka bertumbuh hidup mereka dengan baik sehingga mereka boleh terus tergembala di dalam iman kepada Tuhan. Ya, tugas seorang gembala dalam melaksanakan penggembalaannya itu sebenarnya ini membimbing, memelihara. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayatnya. Tadi kita sudah baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dan lain sebagainya. Ya, bahwa harusnya membimbing, memelihara dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa selain membimbing, memelihara, juga memperbaiki hubungan. Ini menjadi tugas penggembalaan. Ya, kesalahpahaman antara anggota jemaat atau anggota keluarga itu bisa terjadi. Kadang-kadang ya mengakibatkan pertengkaran, keretakan. Dan ini saya sampaikan kepada kita bahwa di gereja kami pun pernah baru-baru ini sekitar berapa ya, 1 bulan mungkin ya. Itu terjadi perselisihan antara jemaat dengan jemaat. Dan akhirnya jemaat yang satunya ini memutuskan untuk tidak lagi beribadah. Nah, sampai saat ini fungsi dalam memperbaiki hubungan ini belum berjalan di gereja kami. Ya, sehingga jemaat tersebut saya tidak tahu, mungkin sudah ada yang menghubungi secara pribadi ya, saya tidak tahu. Tetapi belum
kembali untuk datang beribadah. Dan itu terjadi di kota-kota besar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ketika sudah terjadi perselisihan, akhirnya ya sudah, saya cari gereja yang lain yang bisa memberikan kenyamanan dengan saya dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam memperbaiki hubungan ini, harusnya ini sebagai gembala atau sebagai pemimpin jemaat atau jemaat pun yang harus kita bawa adalah perdamaian antara jemaat, perdamaian antara keluarga. Dan itu fungsi daripada penggembalaan di dalam sebuah gereja. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, materi yang sudah saya sampaikan hanya bagian-bagian terkecil dari penggembalaan. Ya, Bapak Ibu bisa membaca artikel-artikel yang lain, bagaimana penggembalaan esensi-esensi daripada lebih mendalaminya. Bapak Ibu bisa belajar sendiri dari firman Tuhan. Nah, besok kita akan belajar lagi mengenai dinamika peran gembala di dalam penggembalaan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk renungan pada malam hari ini atau materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa